di kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu, dan mimpi yang mesra ketika aku membuka jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, seperti biasa saya memang menyelenggarakan podcast untuk bela negara, podcast kebangsaan, dan juga untuk memberikan gambaran betapa ajaran Islam itu sebetulnya tidak perlu dipertentangkan, karena ini adalah konsep untuk rahmatan lil alamin. Hanya sayangnya akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali orang yang menyalahgunakan, ya, dari mulai demo, kemudian orang berbeda pendapat dipukuli, kemudian juga yang sangat menyedihkan adalah para mahasiswa yang seolah-olah tidak tahu apa-apa, hanya berteriak-teriak saja. Dia katakan bahwa sekarang pemerintahan zolim dan sebagainya, tapi tanpa satu alasan yang bisa diterima oleh akal sehat, bahkan tanpa satu literasi apapun. Begitu pula agama. Jadi kemerdekaan Indonesia ini memang didukung oleh dua organisasi yang keagamaan yang besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Jadi memang banyak orang yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini banyak dipelopori oleh ulama. Itu memang betul. Jadi pada saat kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, di mana dua unsur besar Indonesia ini, NU dan Muhammadiyah, yang dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Agus Salim, memang pada saat itu disepakati bahwa Islam di Indonesia atau keagamaan di Indonesia ini ditujukan adalah untuk mempertahankan bangsa, karena Indonesia ini melekat dengan keberagaman. Jadi mustahil apabila satu kondisi kita bicara bahwa Islam yang paling benar, sedangkan ada keragaman penduduk yang beragama lain ini bisa bersatu. Tidak mungkin, Indonesia akan pecah belah sampai kapanpun. Yang pasti jiwa nasionalisme ini sebetulnya tercermin dari unsur NU dan Muhammadiyah. Mereka merangkul semua agama, bahkan sama-sama mengeluarkan fatwa bahwa jihad hubuwatun minal iman adalah dasar dari sebuah keimanan. Nah, kemudian setelah terjadinya satu bentuk revolusi, terus kemudian infiltrasi asing masuk ke Indonesia, terutama zaman Orde Baru, di mana Bung Pak Harto itu membebaskan seluruh tahanan DITII untuk menyerang PKI. Akhirnya Islam ini di Indonesia ini memang sudah dipiara sebagai konflik, dan Pak Harto sendiri berusaha menyatukan Islam dengan kondisi yang bisa dirangkul dia dengan Islam politik, ya. Artinya pada saat itu dibentuk satu dalam pemilu tuh akhirnya diperkecil, yang bisa ikut pemilu hanya PDI, Golkar, dan P3, di mana semua unsur harus masuk dalam P3, termasuk yang ekstrim dan sebagainya. Nah, unsur-unsur yang ekstrim ini juga banyak berceceran, ya. Sekarang, ya, setelah mereka punya keleluasaan, baik itu mantan anggota DITI seperti ya dari PKS, Hilmi Aminuddin dulu adalah anak seorang petinggi DITI. Nah, kemudian juga mereka akhirnya bersatu, bergabung. Terus kemudian juga kita bisa lihat seperti misalnya ada yang namanya Ridwan Saidi. Ridwan Saidi ini bukan orang Muhammadiyah, bukan juga orang NU, tapi dia masuk dari Parmusi, Partai Masyumi Baru. Saat itu memang disponsori oleh pemerintah Orde Baru untuk membentuk satu aliran yang bisa menangkal, seperti menangkal Muhammadiyah dan NU. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya yang luar biasa membuat dua ormas besar
NU dan Muhammadiyah justru keluar dari politik, walaupun ada beberapa orang yang masih masuk di sana, tapi mereka sudah tidak mewakili NU dan Muhammadiyah. Nah, kemudian Muhammadiyah ini dipolitisasi lagi setelah Amin Rais menjadi pemimpin Muhammadiyah. Ya, saya pun juga heran pada saat reformasi, kenapa dia teriak-teriak menjatuhkan Pak Harto. Padahal prinsip daripada dua organisasi besar ini harus dua-duanya mendukung pemerintah, karena mereka memang ada satu bentuk komitmen untuk tidak berpolitik praktis, tapi tujuannya adalah memperbaiki akhlak masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang diselewengkan. Akhirnya ada yang namanya Partai PKS yang bisa masuk di dalam dunia politik. Ini kan luar biasa ya. Ya, tapi apapun yang terjadi, saya siap menghadapi resiko apapun. Saya hanya menyampaikan satu bentuk kebenaran, bahwa agama itu sebetulnya hanya untuk memperbaiki akhlak perilaku kita. Orang Islam itu mustahil orang Islam dengan kekerasan, mustahil orang Islam korupsi, mustahil orang Islam memaki-maki orang lain. Itu bukan Islam, tapi itu adalah politik atau juga ambisi atau nafsu dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi Islam adalah rahmatil lil alamin. Apapun perbedaannya seperti NU dan Muhammadiyah, mereka tetap cinta tanah air walaupun mereka punya mazhab yang berbeda. Tapi kita lihat orang-orang Muhammadiyah yang senior seperti Buya Syafi'i Ma'arif, orang NU banyak lagi ya, yang lain orang NU lebih mungkin seperti ya banyak sekali lah, saya nggak usah uraikan satu persatu. Mereka tetap menjaga bahwa negara ini harus menjadi negara yang maju, negara yang beradab, bukan negara yang biadab yang seperti kita lihat. Mohon maaf putra seorang mantan pimpinan nasional di negara ini kok senang memecah belah, dan juga unsur-unsur dari partai politik Islam yang mengaku paling Islami kok gemar memecah belah dan memaki-maki. Itu di luar daripada haluan Islam di Indonesia. Bahkan di dunia pada kenyataannya Islam itu harus menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Oke guys, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Memberikan salam